Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Fitmunir Fauzi dengan NIM 210101066 dari kelas 21 SI A2. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek aplikasi Flutter Sistem Informasi Akademik yang telah saya buat. Pada video ini akan ada dua sesi, yaitu sesi penjelasan coding dan yang kedua adalah sesi demonstrasi. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Selamat menikmati. Oke, halo teman-teman. Sekarang kita sudah masuk ke sesi yang pertama dalam video ini, yaitu penjelasan codingnya. Di coding ini saya mempunyai dua file ya. Untuk yang pertama file Flutter itu sendiri, yaitu untuk mengatur tampilannya, dan yang kedua adalah file Node.js, tentu untuk koneksi ke database. Kita sudah masuk ke halaman welcome page-nya VS Code. Yang pertama saya akan jelaskan dulu yang file web service-nya, yaitu file node index-nya, Node.js maksud saya. Kita buka. Nah, di sini file app.js adalah file index saya. Jadi jika kita melakukan yaitu dari sini. Di Node.js ini kan modelnya adalah MVC, yaitu model, controller, dan view. Nah, untuk yang pertama ada model itu untuk membuat model dari apapun yang kita buat pada Node.js ini. Nah, di sini model itu saya membuat untuk database-nya. Nah, lalu ada controller itu saya tidak pakai, dan view di sini saya juga tidak pakai. Ini default dari post atau node-nya, karena kita view-nya pakai Flutter nanti. Oke, saya masuk ke file koneksi dulu. File koneksi ini adalah file yang menghubungkan ke database lokal dari admin. Untuk yang pertama, saya buat variabel constant sequelize, yaitu memanggil fungsi sequelize. Yaitu sequelize itu untuk mengambil dari database-nya. Itu jangan lupa kita install dulu di terminalnya. Lalu kita buat variabel constant koneksi, lalu new sequelize, dan ini nama database-nya dan ini nama usernya. Lalu ini password biasanya. Jadi kalau pihak lain itu tidak ada password, jadi dikosongin saja. Lalu untuk host, yaitu localhost dan dialeknya MySQL. Lalu untuk selanjutnya ini adalah sintaksnya. Jika berhasil maka akan muncul console log connect to database. Jika tidak, akan menampilkan console log gagal untuk terhubung ke database, lalu menampilkan errornya. Lalu jangan lupa kita modul export ke koneksi agar bisa dibaca di file lain. Ini adalah salah satu dari routingnya. Lalu kita ke sini dulu, kita ke middleware. Middleware ini adalah file yang kita buat untuk autentikasi. Nah, pada situs-situs besar-besar yang itu seperti situs SSO atau situs login yang memerlukan login, itu kita mungkin ada yang pakai yang namanya session ya. Jadi session itu adalah token, biasanya adalah token. Di sini token ini fungsinya untuk memberikan keamanan. Jadi jika kita membawa token maka bisa masuk, kalau tidak maka tidak bisa. Nah, di sini saya buat variabel token palsu ya, kita buat saja. Lalu akan ini variabel token reader token. Nah, di sini kita pakainya postman dulu untuk mengintegrasinya. Jadi kita buat variabel token yang membutuhkan isi dari header. Nah, itu nanti namanya yaitu yang token. Nah, lalu di sini jika isi dari token ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 maka akan terbuka, maka akan lanjut ke halamannya. Lalu jika tokennya bukan ini atau tokennya salah, maka akan muncul pesan token tidak valid. Lalu jika tidak ada tokennya alias headernya kosong, maka maaf tidak membawa token. Lalu jangan lupa kita ekspor token palsu tersebut. Lalu kita masuk ke model dulu. Kita ke model. Nah, di sini adalah modelnya. Kita buat di sini ada 4 model ya. Yang pertama dokumen, galeri, informasi, dan mahasiswa. Jadi nanti pada database-nya akan terbuat 4 tabel. Yang pertama ke dokumen JS. Saya jelaskan satu persatu. Variabel koneksi ini yaitu memanggil fungsi dari koneksi yang sudah kita buat tadi di file koneksi.
Lalu kita bikin variabel ini consequence equal sequence, yaitu seperti yang tadi juga di sequence tadi, di koneksi JS tadi, yaitu untuk fungsi-fungsi dari database. Lalu kita buat variabel konstan lagi dokumen model, yaitu untuk model dokumennya. Nah, lalu koneksi ini adalah yang tadi koneksi define dokumen ini kita buat untuk nama tabel di database-nya. Lalu kita masukkan apa saja yang ada di tabel nanti. Ini saya buat yang pertama adalah ID. Nah, yang ID ini saya buat integer, lalu auto increment sama dengan true, yaitu nanti jika memasukkan lagi, maksud saya yang pertama itu nanti akan membuat ID nya itu auto increment, kan nilainya kan 0, jadi auto increment, lalu saya masukkan nilainya menjadi 1. Jika saya masukkan lagi, maka nilainya menjadi 2. Lalu di sini ada primary key nya, saya buat ID nya. Lalu di sini saya pakai thumbnailnya. Thumbnail ini saya buat string. Ini sepertinya punya saya itu thumbnailnya enggak apa ya, enggak fungsi. Saya enggak jadi pakainya ini. Lalu ada judul, subjudul, file. Nah, lalu jangan lupa kita ekspor file ini. Untuk yang kedua ada galeri JS. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, sama seperti dokumen JS tadi, sama saja. Lalu informasi JS sama juga, tidak ada yang berbeda sih, disesuaikan saja dengan nama-nama file yang ada di tabel yang digunakan. Lalu ada mahasiswa ini. Nah, oh ya, sebelumnya saya lupa, jangan lupa ini kita buat dulu ya ke database nya. Saya buka SMB control, kita aktifkan Apache dan MySQL, kita buka localhost web manajemennya. Nah, di sini saya database-nya saya sudah buat database SIDB ya. Oleh karena itu di file koneksi JS ini saya pakai namanya SIDB, jadi sesuai database yang kita buat. Jadi sebelumnya kita buat database dulu, baru buat file ini tadi. Nah, ini file SIDB ini. Nah, ini saya sudah buat ya, ada dokumen, galeri, informasi mahasiswa. Ini saya cek dulu. Nah, ini seperti tadi ya, ID nya primary, integer, judul, subjudul, file, thumbnail ini sebenarnya enggak fungsi sih, saya buatnya enggak, cuma mau menambahkan fitur tapi tidak jadi. Nah, ini ada created and updated add, ini akan otomatis terbuat sendiri dari dari file JS ini tadi. Oke, kita lanjut lagi ke Visual Studio Code-nya. Lalu yang kedua ada ini di routing. Tadi yang model sudah, kita masuk ke routing. Nah, routing ini adalah untuk routing file-file sebenarnya. Jadi untuk halaman dokumen JS ini saya jelaskan dulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 file routingnya, yaitu ada dokumen, galeri, indeks, informasi, mahasiswa, dan user. Ini usernya sepertinya enggak ada gunanya, jadi kita pakainya 5 aja. Oh enggak nih, cuma 4, informasi, mahasiswa, galeri, sama dokumen. Saya soalnya bikin ini udah lama, jadi agak lupa. Nah, untuk yang pertama saya buka saya buka dokumen JS nya. Kita bikin variabel express seperti yang tadi itu. Variabel express ini mengambil dari fungsi express JS. Lalu kita buat variabel router. Variabel router ini kita mengambil dari variabel yang di atasnya yang tadi express JS, lalu titik router. Nah, ini fungsinya untuk agar bisa routing. Lalu di sini ada check token. Check token ini kita buat variabel, lalu akan membentukkan file dari middleware. Ya, ada middleware yang tadi yang check token autentikasi tadi. Nah, lalu di sini ada dokumen model. Dokumen model ini mengambil dari model
di dokumen JS sama ya, dokumen JS. Lalu kita buat variabel konstan yang membutuhkan fungsi sequelize seperti yang tadi untuk fungsi ke database. Yang pertama ada router get. Router get ini untuk tampilan data. Yang pertama kita cek token dulu. Lalu jika cek token maka terverifikasi dan next. Lalu masuk ke sintak MySQL-nya. Di sini dokumen modalnya itu find all, artinya memanggil semua data yang ada di tabel ini, tabel dokumen. Lalu jika berhasil maka kita tampilkan juga di console lognya. Maksud saya ini di JSON ini karena saya pakai tesnya pakai Postman, jadi kita berikan respon JSON, respon berhasil tampil. Lalu yang kedua ada tambah data, yaitu kalau tambah data kita pakainya router post. Lalu seperti yang tampil tadi, kita cek token dulu, jika benar maka next. Lalu sintak SQL nya dokumen model create. Create ini artinya kita buat data. Lalu jika data itu sudah benar maka di sini akan menampilkan respon JSON nya seperti yang tadi ya. Lalu jika gagal maka maka respon JSON nya akan tampil seperti ini, akan tambah. Lalu ada pesan error yang ada di sistemnya akan diberikan dan datanya kosong. Lalu ada ubah data. Ubah data di sini yaitu put seperti tadi, cek token dulu, jika benar next. Dokumen model update. Update ini adalah fungsi untuk update edit data ya. Jadinya kita untuk memperbarui datanya. Lalu jika berhasil maka akan tampil pesan berhasil ubah, dan jika gagal akan tampil gagal ubah seperti tadi. Lalu yang terakhir ada delete, yang seperti tadi ya. Nah, yang delete ini kita pakainya destroy bukan delete ya. Lalu kita di sini sintaknya where id rect body id. Jika id-nya yang dipilih pada body di tampilannya di HTML-nya, lalu akan dihapus. Nah, maksudnya ini ID yang dihapus itu kita ambil dari ID yang dipilih di tampilan. Lalu jika berhasil maka tampilkan pesan ini, lalu jika gagal tampilkan pesan ini. Jangan lupa diekspor routernya. Lalu lanjut ke file yang kedua, galeri JS di router. Nah, ini hampir sama ya tadi. Yang pertama ada tampil, tambah, ubah, dan hapus. Lalu ada informasi, ini juga sama seperti yang dokumen tadi. Dan ada mahasiswa. Oke. Nah, ini saya ada sedikit perbedaan. Ini enggak terlalu nggak ada efeknya sih, soalnya di sini yang di file informasi galeri dan dokumen saya buatnya variabel cek token, lalu di mahasiswa ini saya buat variabelnya token palsu. Itu sama saja. Itu karena kenapa ini sama saja, karena kita acuannya itu yang ada di file ini. Jika di file ini kita buat variabel token palsu, ya nanti yang kita pakai itu ya namanya token palsu. Tapi kalau di filenya kita buat nama cek token, ya yang kita pakai adalah namanya cek token. Lalu sudah semua, kita tinggal masuk ke halaman app.js nya. Ini yang view nya ini saya nggak pakai, ini default dari Node.js. Nah, kita masuk ke halaman indeksnya ya. Ini kita buat variabel-variabel yang diperlukan, yaitu HTTP error. Jika ada error pada HTTP nya maka kita install dulu ini HTTP error. Lalu jangan lupa panggil express, panggil pad ini untuk apa ya, untuk menampilkan biasanya untuk ke HTML. Lalu cookie parser dan logger. Untuk yang pertama ke routing, ada index router.
ini router index sama usernya nggak saya pakai, jadi bisa saya komen saja. Untuk yang ini yang saya pakai adalah 4 ini, informasi galeri dokumen dan mahasiswa. Nah, di sini saya buat variabel informasi router. Informasi router ini mengambil file bernama informasi di folder router, di folder root maksud saya, di folder root ini. Nah, informasi, nah ini paham ya. Ini yang kedua saya buat juga galeri root, sama seperti informasi, kita maksud saya kita ambil dari file galeri yang ada di folder roots, lalu dokumen dan mahasiswa. Lalu kita buat ini variabel up. Kenapa saya up? Karena biar sederhana saja. Jadi ini bisa saja saya ganti pakai index atau express atau apalah gitu untuk memanggil expressnya. Lalu ada variabel course, ini jangan lupa juga install dulu. Nah, di sini ada upset, yaitu kita ambil views-nya, yaitu dari directory views. Nah, ini ada urusannya tadi dengan path tadi, yaitu fungsinya untuk ini saya nggak pakai ini. Lalu saya gunakan abuse logger dev, lalu express json, express boolean code, cookie parser static. Nah, ini mungkin ini saja penjelasan dari file web service-nya. Kita akan masuk ke file selanjutnya, yaitu file project Flutter-nya. Nah, sebelum kita masuk ke project Flutter-nya, kita pastikan dulu yang pertama adalah scientific control. Kita aktifkan Apache dan MySQL-nya sudah berjalannya. Ini supaya kita bisa terhubung ke database. Lalu yang kedua adalah kita buka di file web service yang tadi. Kita buka terminal, lalu kita run. Runnya kita di sini pakai node installer. Lalu akan tampil output seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa datanya saya web service-nya sudah berjalan dan terhubung ke database. Lalu kita bisa minimize saja ini. Kita buka Windows, lalu Visual Studio Code ya. Nah, di window ini kita buka folder project Flutter-nya. Ini karena saya sudah buat ya, jadi kita klik saja ini. Yang pertama kita masuk ke folder lib. Folder lib ini adalah tampilannya main. Jika di Flutter itu ada yang namanya main.dart. Nah, karena kita ada banyak halaman-halamannya nanti kan, jadi kita kelompokkan halaman-halamannya. Jadi di sini saya membuat folder lagi di halaman libnya, yaitu folder halaman. Lalu di dalamnya ada beberapa folder lagi untuk file-filenya. Saya akan jelaskan dahulu untuk halamannya dulu atau mana dulu ya. Jelaskan dulu di halamannya dulu. Di halaman dokumen. Atau saya sambil run saja. Untuk kerannya, ini akan sedikit lama ya. Nah, ini kita pakai begini, Flutter Run Windigro web security. Nah, oke, ini kita sudah berjalan ya project Flutter kita. Ini ada di sini. Kita speed layar saja ya. Jadi begini tampilan dari project saya akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dari main dulu. Nah, di sini ada banyak sekali kita pakai importnya. Untuk yang pertama kita yang paling penting ya, paling penting kita import package Flutter-nya supaya kita bisa menggunakan bahasa Dart. Bukan ini maksud saya, ini materialnya supaya bisa pakai banyak materialnya. Lalu di bawahnya ada package carousel slider. Nah, carousel slider itu seperti ini. Ada tampilan webnya, yaitu slider ini. Lalu karena saya pakai fontnya dari Google Font, jadi saya import package dari Google Font juga. Lalu pada di bawahnya ada HTTP, yaitu untuk menyambungkan ke database, yaitu di bawahnya URL launcher, lalu .convert dan assign ini untuk on tap biasanya.
Sebelumnya saya jelaskan dulu dari sini bab speknya bang. Nah ini bab spek ini seperti pengaturan dari projectnya. Di sini ada beberapa yang saya tambahkan. Saya menambahkan ini Cupertino icon, carousel slider, Google Form, HTTP dan URL launcher ini. Ini saya tambahkan di sini supaya kita bisa menggunakan library-nya. Lalu juga di sini aset saya juga tambahkan supaya aset-aset yang maksud saya yang ada di project ini akan bisa berjalan. Nah, jangan lupa kalau kita setelah menambahkan salah satu atau beberapa fungsi yang kita tambahkan di sini, nah itu kita run pakai Flutter pubget atau bisa klik di sini, ya, get package. Oke. Langsung ke tampilannya, kita ke halaman main dulu. Halaman main bisa nah ini Flutter package ya. Ini biasanya kalau kita keluar dari file tadi maka akan otomatis ke run. Nah seperti ini adalah hasil dari Flutter package, yaitu mengunduh data-data yang dibutuhkan. Kita close dulu terminalnya. Nah yang di bawahnya kita buat import dari halaman-halaman lain. Nah di sini import halaman, folder halaman, maksud saya import informasi dari halaman, dari folder informasi yang ada di folder halaman. Lalu yang lain juga seperti itu. Nah yang pertama adalah widget main menu. Di sini main menu itu adalah ini profil mahasiswa, informasi, galeri dan dokumen. Nah ini seperti ini saya buat jadi widget. Yang pertama saya buat kolom, jadi 2 kolom. Ini ada saya bikin kontainer ya. Yang pertama saya bikin kontainer, jadi pada space ini saya bikin kontainer. Nah lalu saya bikin kolomnya itu ada yang di atas yaitu profil mahasiswa dan informasi ini, dan yang kedua galeri dan dokumen. Untuk yang kolom pertama saya buat row itu untuk kanan kiri. Yang pertama saya buat profil, yaitu yang judulnya ada 3 kan. Yang menu pertama itu profil. Nah pada menu profil ini saya kan di sini memakai button, jadi bisa saya pakai gestur detektor. Lalu jika on tap maka navigator busnya akan pergi ke halaman profil. Ini itu fungsi yang diambil dari file profil tab. Lalu ini adalah sintak dari tampilannya. Di sini saya buat kontainer untuk membungkus tulisan profil dan ikonnya. Lalu ada shadow, saya taruh shadow di sini. Lalu di dalamnya saya buat kolom lagi, yaitu untuk menaruh file maksud saya icon person ini sama teks profilnya. Lalu untuk yang kedua ada mahasiswa, hampir ya emang sama sih, sama dengan button profil tadi. Saya buat gestur detektor juga. Lalu di sini saya panggil fungsi mahasiswa yang ada di halaman di file mahasiswa dar. Lalu di sini ada sintak untuk decorationnya sama seperti yang button profil tadi, yang berbeda hanya ikonnya dan teksnya. Lalu untuk yang menu yang ketiga juga sama seperti tadi ya. Lalu untuk yang menu yang bawah ini galeri dan dokumen. Galeri dan dokumen ini saya buat lagi row-nya, yaitu children-nya ada 2. Gestur, kita bikin gestur detektor ini sama yang atas tadi. Lalu perbedaannya di sini ada di antara ini, antara galeri dan dokumen ini ada space kan. Nah di sini saya buat pakai size box dengan tebal 50. Karena apa, jika saya buat sama dengan ini, tidak ya. Jadi saya buat begini karena supaya tidak berdempetan. Karena jika saya buat seperti yang atas ini, saya buat pakai space main axis alignmentnya pakai space evenly, jadinya bisa rata karena ada 3. Kalau 2 begini, jadi saya pakainya manual, pakai size box.
Lalu bikin ini gesture detektor, ini untuk menu yang kelima. Menu dokumen sintaknya sama seperti yang lainnya. Nah, lalu ini ada menu 6 yang enggak saya pakai. Langsung ke info terbaru. Jadi saya tutup dulu. Oke. Nah, ini adalah sintak untuk mengambil dari API filter list dynamic get info. Nah, ini membuat variabel get info ya. Nah, URL nya saya ambil dari API nya UDP. Nah, lalu jika berhasil maka akan di return menjadi hasil dan menjadi apa maksud saya di halaman HTML atau di halaman ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada void main-nya. Di sini saya buat title. Yang pertama titelnya saya buat sistem informasi akademik. Lalu di sini ada ini semua. Nah, ini home-nya saya ganti menjadi main menu. Lalu di sini ada sintaknya sheet color ini untuk warna upper ini covernya. Lalu di sini untuk tulisan main menunya ada font size dan formatnya saya ganti. Lalu selanjutnya untuk widget info. Nah, ini untuk widget info ini adalah untuk halaman ini ya. Kalau saya untuk berita ini saya buat menjadi widget info ini. Jadi kita buat konteks dulu. Jika snapshot as data, jika data dari API nya ada isinya, maka akan mereturn carousel slider builder. Nah, lalu ini adalah sintak untuk dekorasinya. Nah, ini yang pertama saya buat padding dulu. Lalu pada paddingnya saya buat child container. Container ini yang mana ya? Ini di dalam, nah ini di halaman ini itu saya buat container. Lalu saya buat border radiusnya. Lalu saya buat shadownya juga, maka akan tampil shadow seperti ini. Lalu di dalam kontainer ini saya buat kolom. Nah, lalu childrennya ada 3. Oh, ini childrennya ada 2, yaitu ada kontainer ini itu untuk gambar pada beritanya. Lalu setelah ada kontainer ini ada yaitu stack itu elemen Dart dari Dartnya untuk agar bisa ditumpuk. Nah, yang pertama di sini ada judulnya. Kontainer ini untuk judul, nah judul dan tanggal. Lalu saya buat size box. Jadi yang bawah itu saya buat judul dan tanggal ini. Nah, lalu untuk button yang akan masuk ke halaman beritanya ini itu saya tumpuk di atas kontainer yang berisi judul dan tanggal ini. Nah, tapi saya pakai size box dulu, baru kita child dengan icon button. Nah, begitu. Ini ada option juga. Option ini untuk mengatur ini ya, dari panjang, tinggi maupun autoplay-nya ini. Ini kan saya buat 0,9 detik kan autoplay. Lalu jika data-data tadi ini tidak ada, maka akan return hanya lingkaran loading saja. Nah, sudah. Nah, ini adalah sintak mainnya. Yang pertama saya buat color uppernya ini akan berwarna seperti ini. Lalu widget itu, nah teks titelnya itu ada yang di atas tadi, teks titel. Lalu bodinya yaitu body itu di sini ya, mencakup semua pada layar ini. Lalu saya buat colornya, warnanya menjadi seperti apa ini. Nah, untuk yang pertama
saya buat catnya itu center agar semua tampilan, semua elemen-elemen yang sudah saya buat itu akan menjadi tengah. Setelah itu saya buat single cat scroll view supaya bisa di scroll ini. Nah, setelah di scroll saya taruh cat lagi untuk kolom. Nah, setelah itu saya buat children dari kolom tadi, yaitu saya buat start. Nah, di sini kenapa saya buat start, yaitu saya buat untuk ini desain seperti ini lingkaran ini. Nah, yang pertama ini saya buat kontainer lalu sama box shadow di sini supaya ada aksen-aksen begitu. Lalu di atasnya saya tumpuk pakai size box yang berisi ini foto background ini. Nah, lalu di bawahnya setelah startnya saya taruh ini size box untuk memberi jarak dari foto dengan main menu. Lalu di bawahnya ada main menu, yaitu yang tadi menu ada A5 tadi. Lalu di bawahnya lagi ada size box untuk memberi jarak lagi dengan berita terbaru. Lalu saya buat start. Kenapa saya buat start? Yaitu ya sama seperti yang di atas tadi. Yang pertama untuk di sini di bawahnya itu saya buat desain seperti ini. Lalu di atasnya saya taruh widget info. Ini kita sudah di halaman mainnya, kita sudah masuk penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke halaman profil. Oke, masuk ke halaman profil di sini ya. Kita buka halaman profil. Nah, halaman profil ini hampir sama dengan yang tadi. Itu jangan lupa kita import dulu. Di sini saya import Flutter dulu sama Google Font. Nah, di sini ada profil step profil. Di sini saya buat 3 satu variabel 1 2 3. Karena apa? Di sini saya bikin menu drop down seperti ini. Nah, seperti ini kan tampilannya. Lalu saya buat detail ini pakai animated container. Lalu pengaturan ininya apa jaraknya pakai margin. Lalu di sini ada durasi terbukanya ini saya buat 200 millisecond. Lalu yang pertama yaitu jika indeks 1 ini mengatur tingginya dulu ya, mengatur tinggi. Nah, cat yang pertama itu ada kontainer. Nah, di sini di visi misi tujuan ini ada kontainernya. Lalu di logo identitas ini juga ada kontainernya dengan tinggi yang berbeda-beda sesuai dengan isinya. Nah, lalu ini ada kolom ya, kolom. Nah, di sini kolom ini teks visi misi. Ini saya ada yang sedikit berbeda pada misi dan tujuan. Ini saya bikin di sini kan ada kolom itu kolom yang ini menggambarkan mulai misi nomor 1 hingga nomor 4. Ini saya buat start, jadi supaya bisa terbentuk seperti tabel nomor 1 dan isinya, nomor 2 dan isinya. Nah, begini biar rapi. Begitu juga dengan tujuannya juga saya buat begini. Nah, ini saya pakai kolom start, lalu ada start lagi. Oke, ini lalu untuk yang kedua itu untuk logo dan identitas. Jadi ini kayak buat perbandingan. Jika yang dibuka adalah yang toggle 1, maka akan terbuka toggle 1 saja. Jika yang dibuka toggle 2, maka yang tampil adalah toggle 1 atau 3 akan otomatis tertutup. Ya, ini adalah codingannya. Codingan biasa aja untuk layout. Nah, ini sudah sampai ke yang sejarah ya. Oke, yang codingan ini sudah selesai semua. Lalu untuk di sini ada toggle detail visibility. Jika ini yang mengatur untuk ini mengatur kenapa bisa hanya ada salah satu yang terbuka. Jika saya klik 1, maka yang kedua itu akan false dan yang ketiga juga akan false.
Nah, begitu juga dengan yang kedua dan ketiga. Jika saya klik dua, maka yang satu dan ketiga akan false, dan yang klik ketiga yang satu dan kedua akan false. Seperti itu. Nah, lalu di sini untuk uppernya. Yang pertama kita return dulu scaffold untuk membuat seperti ini, yang menggantung seperti ini. Yang pertama saya buat teks profil, jangan lupa supaya konsisten warnanya dibuat sama dengan main menu tadi ya. Terus untuk warnanya, warna teksnya saya juga buat putih. Lalu di sini ada leading untuk icon button. Di sini saya buat kembali arrow back. Lalu ketika ditekan maka notificator pop konteks akan kembali ke halaman main menu. Nah, lalu pada body saya buat single surround view ini ya. Yang pertama saya buat kolom supaya bisa menumpuk atas bawah. Lalu filternya yang pertama ada kontainer ini berisi di sini. Kontainernya saya buat ada di sini. Ini ada kontainernya. Terus di dalamnya saya buat kolom lagi untuk menaruh gambar dan teks ini. Pada gambar ini saya buat kontainer, lalu di dalamnya ada gambarnya. Lalu saya taruh lagi size box untuk mengatur jarak, dan yang terakhir ada teks untuk Universitas Gajah Bangsa dan teks Surakarta. Ini saya taruh lagi, sepertinya kurang. Nah, oke, sudah. Kita masuk ke yang bawahnya, yaitu pada menu dropdown visi misi dan tujuan, yaitu saya pakai gesture detector. Jika ditekan maka akan dropdown seperti ini. Saya di sini ada on tap toggle detail visibility-nya, indeksnya 1. Lalu saya buat kontainer untuk mengatur desainnya, ada visi misi tujuan dan arrow down ini. Lalu nah ini saya buat pro visi misi tujuan, ada variable spacer untuk mengatur jarak antara visi misi dan tujuan teks ini dengan ikonnya. Saya buat spacer saja supaya lebih ringkas. Lalu yang kedua saya taruh size box untuk mengatur jaraknya ini. Lalu yang kedua ada gesture detector lagi untuk logo dan identitas, ini sama dengan yang visi misi dan tujuan ya. Lalu untuk yang ketiga sama taruh jarak spacer. Oke, nah ini sudah selesai untuk halaman profil. Kita masuk ke halaman mahasiswa. Oke, kita buka dulu kodenya halaman mahasiswa. Di halaman mahasiswa ini ada 3. Di sini ada untuk halaman mainnya ini, yaitu bisa menambah. Ini seperti yang tadi, jika snapshot as data, yaitu jika datanya ada maka akan menampilkan seperti ini, jika tidak maka akan menampilkan data kosong. Di sini saya bisa menambahkan nama mahasiswa ini. Nah, ini hampir sama sih codingannya, cuma beda pada rute-rutenya saja. Ini saya coba tambahkan. Nah, saya coba simpannya. Saya juga edit di sini namanya hasilnya. Sini saya coba tabel saja. Lalu untuk yang tab informasi seperti ini. Ini yang di informasi ya, ini informasi seperti ini kodingannya. Hampir semua codingan saya itu berhubungan hanya pada layoutnya saja, tidak ada yang spesial. Nah seperti ini hanya layout saja, saya hanya mengatur layout saja. Lalu untuk yang galeri, ini juga hampir sama layout saja. Nah seperti ini. Oke, ini ketika tiket juga bisa akan full screen ya. Lalu bagian terakhir ada di dokumen tampilannya seperti ini. Lalu, nah di sini saya tidak membuat jika diklik akan menampilkan datanya, tetapi di sini ada icon yang akan langsung mengeling ke halaman
halaman folder saya filenya dokumennya. Oke, sudah. Nah, akan ambil. Oke, sudah bisa. Nah, sudah. Setelah ini saya akan coba, ini codingannya sudah saya jelaskan semuanya pada halaman-halamannya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana cara deploy ke aplikasi ya. Nah, caranya untuk deploy itu ada 3 ya. Yang pertama, untuk deploy yang benar-benar deploy itu dengan database-nya kita hosting, karena kita projectnya itu memakai database, jadi database-nya kita hosting. Lalu yang kedua, cara saya memakai karena ini aplikasinya hanya untuk pribadi saja, jadi saya pakai pada network connection-nya saya atur supaya ketika perangkat laptop dengan Android-nya nanti terhubung ke WiFi yang saya mau, maka akan bisa terhubung. Yang penting web service-nya juga berjalan. Dan yang ketiga, memakai emulator. Nah, saya akan jelaskan untuk yang kedua. Bisa cari network connection. Nah, oke, saya pilih WiFi-nya, saya atur di sini, maka akan muncul detail dari IP dan lain-lain. Nah, di sini saya klik saja ini, kita hafalkan aja IP-nya. Nah, ini oke. Lalu ini saya akan coba menghubungkan antara IP laptop dengan WiFi agar ketika handphone Android kita memakai aplikasi maka bisa terhubung dengan database. Jadi garis besarnya laptop kita ini menjadi servernya dan Androidnya sebagai client. Kita pilih tab properties di sini, lalu protocol version, kita klik properties. Nah, IP-nya ini kita atur manual seperti yang IP yang sudah kita dapat tadi di detail. Lalu kita coba. Oke, salah. Nah, seperti ini. Oke, ini tadi titik apa nih? Default gateway-nya 21. Ini semua informasinya ada di detail tadi, jadi mungkin bisa melihat. Nah, jika untuk alternate DNS server ini kita bedakan saja 1 digit terakhir atau 2 digit terakhir, terserah. Ini digit 3 atau 2 ini bisa. Oke, lalu kita close. Sudah, kita close lagi. Nah, sudah. Setelah itu kita buka folder, maksud saya buka VS Code nya tadi di halaman di project kita tadi. Nah, jangan lupa pada URL. Nah, pada URL di halaman-halaman yang membutuhkan URL untuk membutuhkan ada informasi dari database, kita ganti URL nya. Jadi kita ganti URL nya dengan IP yang sama dengan WiFi. Nah, kita coba di sini URL. Nah, di sini contohnya seperti ini, localhost-nya ini kita ganti dengan IP tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita copy saja, lalu kita ganti di setiap yang ada di semua file. Nah, oke, sudah. Selanjutnya saya sebelum saya buat APK, saya konfigurasi di folder Android ini. Saya buka app, src, dan lalu main ini, lalu di file Android manifest XML ini. Nah, pada defaultnya ini tidak ada. Nah, pada defaultnya tiga baris ini tidak, 4 baris ini tidak ada, maka Anda bisa menambahkan ini supaya bisa terhubung ke internet, supaya bisa mengambil data dari API tadi contohnya. Nah, setelah itu jika ini sudah, kita bisa langsung build APK-nya saja. Nah, untuk build APK-nya jangan lupa kita mendownload Android Studio, dan lalu setelah itu kita buka Android Studio-nya, lalu menginstal SDK yang diperlukan. Sebelumnya juga kita petting SDK-nya lewat terminal juga bisa. Oke, kita langsung saja kita build APK.
kita tunggu, ini prosesnya mungkin agak lama. Tekan layar on. Oke, ini teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi demonstrasi. Ini di halaman video kita mendapat tampilan seperti ini, yaitu bahwa aplikasi sudah terbuild dengan sempurna. Oke, aplikasinya itu berada di folder build, lalu di folder app, output, lalu di APK, lalu di rilis ini. Nah, ini app rilis APK. Nah, ini saya minimah saja. Nah, ini saya sudah memindahkan aplikasinya ke Android saya ya. Di sini jangan lupa kita aktifkan Apache dan MySQL-nya sambil dikontrolnya, lalu juga dengan web service-nya. Supaya apa? Karena laptop kita ini digunakan sebagai server dan Android kita digunakan sebagai kliennya. Dan jangan lupa kita sambungkan ke WiFi yang sama. Misal di sini saya pakai WiFi pakai aja di Android dan laptopnya juga harus sama. Oke, kita coba buka aplikasinya. Aplikasi yang kita buat ini. Di sini ada tampilan main menunya sama seperti tadi ya. Di bawah ini ada info akademiknya dari yang tadi. Kita coba buka salah satu ya. Nah, tampil ya, bisa fungsi dengan baik. Kita buka lagi. Oke, lalu kita ke halaman profil. Teman-teman, halaman profilnya ada visi misi dan tujuan ya, berfungsi dengan baik, logo dan identitas. Oke, profilnya sudah berfungsi. Lalu kita ke mahasiswa. Di sini data dalam database-nya juga bisa sudah tampil. Kita coba tambahkan mahasiswanya. Kita name, kita buat terserah namanya. Alamatnya depan. Nah, datanya sudah bisa masuk di sini kan. Lalu kita coba klik, lalu kita edit namanya. Joko, simpan. Nah, belum berhasil. Kita coba hapus. Nah, berhasil juga. Ini juga hasil hapus. Nah, semua sudah terhapus. Lalu kita ke menu lagi, kita ke tab informasi. Nah, informasi yang tadi tampil di laptop juga bisa tampil di sini ya, sesuai dengan yang saya buat tadi. Sampai di galeri, kemudian foto ini dan dokumen ini kita coba lihat. Nah, kita pakai, karena kita pakai tab. Kita tunggu dulu ya. Nah, bisa, dokumennya bisa tampil di sini. Nah, lalu yang kedua kita coba, ini juga bisa tampil. Oke, jadi semua di sini fungsinya bisa tampil semuanya. Oke, baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengkodean atau penjelasan yang kurang jelas, bisa dilihat kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.